rahasia sebenarnya aku mau kasih tahu kalian. Setelah 4 hari aku diet, berat badan aku tuh udah turun 67 kg. Jadi mungkin aja kamu kalau bisa coba, kamu bisa turun 2 kg dalam 4 hari, guys. Guys, di video kali ini aku mau ceritain ke kalian gimana cara aku nurunin berat badan sebanyak 2 kg dalam waktu 6 hari. Jadi aku tuh sebenarnya dulu itu nggak pernah bener-bener yang diet. Berat badan aku tuh kan overweight. Kadang-kadang nurunin berat badan bukan karena niat yang kuat banget untuk nurunin berat badan, tapi karena situasi nggak punya makanan ataupun nggak punya kesempatan untuk makan. Nah, di situ berat badan aku bisa turun, tapi bukan karena intentionally I was trying to lose weight. Dengan video ini adalah eksperimen untuk aku nunjukin ke diri aku sendiri bisa nggak aku nurunin berat badan 2 kg dalam waktu tertentu, dan itu dicapai dalam waktu 6 hari. Dan ini adalah video hari pertama. Good morning guys. Hari ini adalah hari pertama aku akan menimbang berat badan dan juga mengukur lingkar perut. So check it out. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. So you have to be a superstar to make YouTube your job? Well, look at me. Kalian bisa lihat kan di video pertama itu bahwa aku tuh nimbang berat badan dan ngukur lingkar perut. Nah, waktu aku nimbang berat badan itu bener-bener baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain, dengan harapan hal-hal subjektif itu bisa disingkirkan. Misalnya kan kalau kita makan atau kita udah buang air besar atau buang air kecil itu berat badannya berubah. Untuk comparisonnya nanti ke hari terakhir jadi kurang objektif kan. Setelah 6 hari aku juga nimbangnya di pagi hari, begitu juga dengan lingkar perut. Nah, aku mengukur lingkar perutnya itu dengan melakukan peregangan pada perut sehingga perutnya cenderung diameternya lebih besar. Disitulah ada angka 87 cm. Kemudian aku berusaha menahan perutku sekecil yang aku bisa sehingga muncul angka 80 cm. Itu adalah lingkar perut terkecil aku. Jadi kira-kira gambarannya sebelum aku diet itu lingkar perut aku 80 cm sampai 87 cm. Masalahnya itu di hari pertama menurut aku sih kalorinya belum rendah. Jadi aku coba kurangin di hari kedua. Ini video hari kedua. Good morning guys. This is the second day. Culture 맛있어. The difference between top means that 있다, which means kind of like so 맛있다. Di hari kedua ini aku berusaha untuk nurunin kalori. Kebetulan banget di hari kedua ini makanannya itu ikan mas yang merupakan makanan favorit aku. So, aku nggak bisa nolak untuk makan nasi juga di makan malamnya. Jadi, kalau di rumah lagi ada makanan favorit kalian, kalian bisa tetap makan dengan jumlah yang lebih sedikit, dengan harapan kalorinya bisa tetap berkurang. Setelah hari kedua itu aku punya gambaran kira-kira begini mungkin ke depannya diet aku. Ternyata enggak. Di hari ketiga aku tuh sarapannya justru roti. Ini adalah salah satu roti favorit aku, tapi makan rotinya cuma 2 lembar aja. Ini makan siangku, dilanjutkan dengan makan malam bubur kacang hijau. Kalian juga pasti perhatikan kalau aku tuh selalu minum kopi 3 hari berturut-turut, tapi sebenarnya selama 6 hari ini aku selalu minum kopi. Nah, awalnya aku berpikir bahwa itu adalah kopi murni yang aku tambahin creamer di luarnya, tapi setelah aku baca kemasannya ternyata itu adalah kopi dengan gula. Dan beginilah cara aku membuat kopi. Nah, kenapa aku tetap minum kopi? Karena minum kopi bisa membuat aku tetap berenergi selama seharian dan gak ngantuk, dan juga kopi itu membuat aku tidak merasa lapar dengan cepat. Jadi kira-kira beginilah gambaran makanan aku dari hari keempat sampai hari keenam. Kalian bisa lihat bahwa makanannya itu terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Pada hari kelima
aku itu makan keluar dan makan bersama keluarga, sehingga aku tidak merekam karena aku lupa. Nah, ada rahasianya sebenarnya aku mau kasih tahu kalian. Setelah 4 hari aku diet, berat badan aku tuh udah turun 67 kg. Tapi karena aku tidak merekamnya di kamera, aku berpikir mungkin aku akan merekam setelah 5 hari. Kemudian pada hari kelima itu, aku makan di luar dan berat badan aku naik. Pada pagi harinya aku timbang lebih mengena ke angka 68. Jadi aku menunda niatku untuk menyelesaikan rekaman dokumentasinya pada 4 hari. Jadi mungkin aja kamu kalau bisa coba, kamu bisa turun 2 kg dalam 4 hari guys. Mungkin ini akan menjadi pertimbangan untuk kalian, bagaimana kalau kalian sebaiknya tidak makan keluar karena lebih sulit untuk mengendalikan apa yang kalian mau makan. Pola makan aku yaitu adalah sarapan, makan siang, dan makan malam. Kenapa aku pilih sarapan itu tetap ada? Karena biar ketika aku makan siang, aku itu tidak langsung panik untuk makan dan makannya terlalu banyak. Aku juga memikirkan soal lambung aku biar jangan terkena masalah lambung. Nah, sarapan yang aku pilih niatnya ubi dan telur atau ubi saja. Tapi seiring perjalanan waktu, ternyata ada fasilitas makanan lain yang aku inginkan, jadi aku gantiin dengan sarapan yang aku rasa jumlah kalorinya sama dengan ubi dan telur, walaupun itu sangat relatif dan aku tidak pernah benar-benar meresearch kandungan kalori dari sarapan yang aku makan. Nah, jika kalian mau tanya kenapa sih aku makan siangnya seperti orang bukan diet, karena aku merasa aku kalau terlalu restriksi kalori malah akunya nyerah, walaupun tidak sebanyak porsi aku sebelumnya, tapi ini tidak benar-benar restriksi sehingga aku tetap bisa punya energi untuk melakukan aktivitas aku. Makan malam cenderung hanya untuk bagaimana aku biar tidak lapar. Jadi terkadang nasi, terkadang hanya buah, kan untuk mendapatkan tenaga lagi. Lalu apa yang aku rasakan selama diet itu, aku pastinya merasakan lapar, tapi tidak terlalu lemas. Mungkin lemas ini tidak terlalu karena aku cukup tidur dan aku juga pada pagi harinya minum kopi. Nah, rasa lapar ini yang sangat sulit dikendalikan. Aku bisa kendalikan dengan beberapa cara. Pertama, aku menentukan jam makan. Dengan menentukan jam makan, ketika aku berpikir bahwa aku butuh makan dan aku melihat jam, aku bisa mengingatkan diriku sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk makan, sehingga aku menahan diri dan aku lebih memilih melakukan aktivitas lain. Aktivitas yang menyenangkan itu bisa membantu untuk mengalihkan rasa lapar. Jam 12, lapar banget guys. Nggak lapar banget sih, lapar aja. Oke, distraksi, kita mending kerjain sesuatu biar nggak lapar. Ketika aku makan, aku juga berusaha memanipulasi otakku untuk merasa kenyang. Jadi sebelum makan biasanya aku minum air putih yang banyak, ataupun jika ada buah, aku biasanya memilih untuk memakan buah terlebih dahulu, kemudian memakan menu utama. Aku biasanya setelah makan menu utama itu akan merasa lapar lagi. Rasa lapar ini aku kendalikan dengan minum air putih lagi sebanyak 1 gelas, sehingga perutku teregang dan terasa kenyang dan terasa penuh. Dan jam aku lapar itu biasanya 2 jam setelah makan siang. Ketika jam 4 sore itu aku melihat jam bahwa ini adalah bukan jam makan, dan aku juga berusaha melakukan aktivitas lain. Dengan mengetahui jam lapar ataupun jam kritis, itu bisa mengingatkan diri kita sendiri untuk bahwa ini adalah rasa lapar palsu yang harus dikendalikan. Ini bukan rasa lapar yang benar, sehingga kita tidak panik ketika merasa lapar. Kalian bisa lihat hasilnya. Dari berat badan 69 kg menjadi 67 kg, lingkar perut aku juga semakin kecil 3 cm. Nah, ini juga mungkin dipengaruhi oleh aktivitas aku berolahraga, walaupun sebenarnya olahraganya tidak intens. Yang aku bisa rasakan setelah diet ini adalah, wow, ternyata aku bisa loh ya menurunkan berat badan walaupun selama ini aku tidak ada pengalaman yang baik tentang diet. Kemudian untuk olahraga yang lebih intens lagi, aku jadi lebih kuat mungkin karena berat badanku ya walaupun cuma 2 kg turunnya, tetapi terasa lebih ringan dan otot aku terasa lebih kuat. Dan aku juga bisa belajar untuk mengendalikan selera makan. Karena dulu aku tuh kalau ada makanan paling susah untuk tidak makan. Jadi ketika ada makanan, aku secara refleks akan makan. Sekarang melihat makanan itu lebih memperhitungkan apakah aku benar-benar lapar, apakah aku benar-benar butuh, dan aku tidak panik untuk tidak kehilangan kesempatan untuk memakan makanan yang seperti itu. Karena dulu aku berpikir bahwa kalau tidak makan sekarang, maka aku tidak akan makan makanan ini lagi. Tapi sekarang aku lebih tenang, dan ketika melihat makanan aku tidak terlalu langsung merasa kehilangan kesempatan untuk makan. Dan keuntungan lain dari video ini adalah aku harus merekam makanan-makanan yang aku makan. Ketika aku mau makan, aku ribet dulu mencari kamera untuk merekam makananku. Jadi itu bisa membuat aku sadar bahwa ketika aku mau makan,
otakku harus berpikir dulu untuk makan, jadi tidak lagi refleks untuk makan. Demikian video untuk kali ini, semoga bisa memberikan kalian tontonan. Kalau kalian punya sesuatu yang kalian pikirkan dan kalian mau bilang tentang pengalaman kalian diet, kalian boleh komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.